Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal 'alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan kepada teman-teman sekalian ahlan wa sahlan wa marhaban di video pembelajaran An-Nahwu Wadhih yang keempat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal al-fa'il wal maf'ulu bihi wal muwazanatu bainahuma. Ya, soal fa'il subjek dan al-maf'ul bihi dan objek, wal muwazanatu bainahuma, dan perbandingan antara mereka berdua, fa'il dan maf'ul bihi. Teman-teman sekalian, hunaka nuqta muhimmah allati yalzam an nu'na biha qabla an naghus fi bahri an-nahw. Ada mustalah-mustalah yang sangat penting yang digunakan oleh para ahli nahwu di dalam penulisan-penulisan mereka yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah soal alamatu al-i'rab, soal alamat al-i'rab, tanda-tanda i'rab. Marfu'un, mansubun, majrurun, majzum. Jadi kalau marfu itu maksudnya adalah dhammah, mansub, fathah, majrur, kasrah, majzum, sukun. Jadi kalau disebut marfu berarti dhammah, mansub berarti fathah, majrur berarti kasrah, majzum berarti sukun. Dhamma, fathah, majrur, kasrah ini disebut sebagai alamatu al-i'rab al-asliyah, tanda i'rab yang asli. Walaupun marfu itu enggak selamanya dhamma, mansub itu enggak selamanya fathah, majrur itu enggak selamanya kasrah, dan majzum itu enggak selamanya sukun. Ada tanda-tanda yang lain yang kadang-kadang mereka adalah mewakili tanda-tanda yang asli ini, karena isim tersebut tidak bisa di-i'rabkan dengan tanda-tanda ini. Ya sekedar ini aja. Ini sekedar ini aja lah, supaya kita nggak bingung kalau kita masuk ini. Baik, kita akan belajar soal fa'il, teman-teman. Dalam An-Nahwu Wadhih, al-fa'il itu adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il itu adalah ism yang marfu', sementara yang dhammah begini didahulukan oleh kata kerja dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Contohnya, dhahaba Muhammadun. Berarti Muhammadun fa'il. Kenapa? Dikarenakan dia adalah ism yang marfu, yang dhammah, taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja, ini dhahaba, dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Muhammad ini yang pergi, ini sebagai fa'il. Ya, jadi syaratnya adalah dia harus marfu, dhammah, dan didahului oleh kata kerja. Sebab kalau misalnya kita bilang Muhammadun dhahaba, ini walaupun Muhammad adalah pelakunya, tapi dia bukan fa'il di sini, tapi dia mubtada.
khobarnya adalah dhahaba. Ya, jadi syarat fa'il itu adalah dia harus marfu taqaddamahu fi'lun. Ya, dia harus didahului oleh kata kerja, baik madhi, baik mudhari, atau amr juga bisa. Kalau contohnya idhab ya Muhammad, tetapi fa'ilnya situ bukan Muhammad tetapi dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Kita belajar dikit-dikit lah. Itu masalah fa'il teman-teman sekalian. Kemudian kalau maf'ul bihi, ya, subjek ya, pelaku. Itu kalau fa'il. Karena kalau soal al-maf'ul bihi, soal objek. Maf'ul bihi definisinya dalam an-nahwu wadhi itu adalah ismun mansubun. Ya. Apa definisinya teman-teman? Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Ism yang mansub berarti fathah. Sementara kita aja dulu. Ism yang mansub, ya, waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang menjadi sasaran daripada perbuatan orang yang berbuat. Contohnya doroba, contoh ya, doroba Zaidun aliyan. Doroba Zaidun aliyan. Zaidun ini fa'il. Kenapa? Karena dia ism marfu dhammah taqaddama fi'lun, didahului oleh kata kerja. Ya, itu fa'il. Dan dia pelakunya. Nah, aliyan ini maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Apa maf'ul bihi bahasa kita? Objek terpelaku, jadi sasaran. Kenapa? Karena dia ism yang mansub dan dia adalah terpelaku, jadi sasaran. Dia waqa'a alaihi darbu Zaid. Ya. Dia menjadi sasaran pukulannya Zaid. Ya gitulah. Kayak misalnya akala Muhammad al-aruz, Muhammad makan nasi. Nasi ini adalah maf'ul bihi. Kenapa? Karena dia jadi sasaran, dimakan, dipukul, ya, dipelajari, dinasehati, didudukkan, dimasukkan. Yang dididi itu jadi objek, itu jadi sasaran, disebut sebagai al-maf'ul bihi teman-teman sekalian. Insyaallah paham itu ya, mudah insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita belajar al-muwazanatu baina al-fa'il wal maf'ul bih. Jadi perbandingan antara al-fa'il dan maf'ul bih. Ada 5 yang harus kita ketahui. 1. Anna kulla fa'il wa kulla maf'ul bihi ism. Yang pertama adalah setiap fa'il dan maf'ul bihi, dan ditulis dah, ribet. Oke, yang pertama adalah anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ism. Jadi setiap fa'il dan maf'ul bihi itu isim. Contohnya tadi katanya daraba Zaidun aliyan. Oke, ini fa'il, ini adalah maf'ul bihi. Antum lihat aja di buku dah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah anna kulla fa'il wa kulla maf'ul, ini isim. Jadi fa'il sama maf'ul bi isim, bukan fi'il, bukan fi'il atau huruf. Dia harus isim. Nah, kalau misal contoh seseorang namanya Yashkur, doroba Yashkur, ini kan fa'il. Yashkur ini kan fi'il.
Gimana? Tetap aja dia ism. Karena kan yasyur di sini menunjukkan nama orang, tasama bihi insan. Walaupun misalnya dia adalah bentuk katanya adalah fi'il, tetapi dia ism. Kenapa? Karena dia menunjukkan nama orang. Daraba yashkuru aja, dia ism. Intinya pada yang pertama, titik yang pertama, fa'il harus ism, ya, maf'ul juga adalah harus ism. Yang kedua, anal fa'il huwa alladhi sadara anhu al-fi'l. Kita ganti dulu dengan Zaid. Kita ganti dulu dengan Zaid. Jadi yang kedua, fa'il itu adalah yang jadi pelaku. Artinya perbuatan itu adalah sadara anhu al-fi'l. Perbuatan itu adalah bersumber daripada dia. Artinya dia pelaku. Yang melakukan pemukulan adalah Zaid. Ya. Yang ketiga, anal maf'ula bihi walladhi waqa'a alaihi al-fi'lu. Sedangkan objek itu adalah yang menjadi sasaran. Karena yang dipukul adalah Ali. Maka dia adalah maf'ul bihi. Yang ketiga adalah itu berapa tuh? Yang keempat adalah anal fa'il akhiru marfu. Fa'il itu akhirnya adalah marfu. Lihat. Yang pelaku itu adalah marfu. Dhammah untuk sementara, walaupun enggak selamanya dhammah. Dan maf'ul bihi adalah akhirnya adalah mansub. Paham? Aliyan. Itu teman-teman. Insyaallah paham ya. Insyaallah paham. Ada saya kira ini aja dulu dah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah naqra alkitab ya. Kita akan baca bukunya. Sebenarnya banyak perkara yang saya ingin sampaikan, ya, tetapi takut tidak sesuai. Karena ini adalah untuk lil mubtadi, ya, untuk pemula. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar penjelasan soal al-fa'il wal maf'ul bihi wal muwazanatu bainahuma tadi, marilah kita membaca kitabnya langsung untuk memperkuat pemahaman kita. Al-fa'il, ya, al-amthilah, tara al-usfuru, burung merpati itu telah terbang. Jaral hisanu, kuda itu telah berlari. La'ibal waladu, anak kecil itu telah bermain. Ya'umus samaku, ikan itu sedang mengapung atau berenang ya. Yalsa'ul ba'udhu, nyamuk itu sedang menggigit. Ta'kulul bintu, anak kecil itu sedang makan. Al-bahath, pembahasan. Al-amthilatus sabiqatu kulluha jumalun. Contoh-contoh yang di atas tadi yang saya bacakan itu semua kalimat-kalimat. Wa kullu jumlatin minha tatakawwanu min fi'lin wasmin. Setiap kalimat daripada kalimat-kalimat di atas itu terdiri daripada fi'il dan ism. Tara, jadi fi'il duluan. Tara al-usfuru, jara al-hisanu. Ya, fi'il kemudian isim. Wa idza bahathna fil amthilati ats-tsalatsatil ula, kalau seandainya kita membahas, kita perhatikan di contoh pertama yang ketiga, contoh itu tara al-usfur, jara al-hisan, la'iba al-waladu, nara anna alladhi tara huwa al-usfur. Kita perhatikan bahwasannya yang terbang, yang telah terbang adalah burung merpati. Walladhi jara huwa al-hisan, yang telah berlari adalah anak kuda. Walladzi la'iba huwal walad, yang bermain adalah anak kecil. Fayakunul usfuru huwalladzi fa'ala at-tayaran,
maka burung merpati itulah yang melakukan ya, menerbang, maksudnya yang menerbang, yang terbang. Wal hisan huwa alladhi fa'ala al-jarya, dan kuda itulah yang melakukan berlari. Wal walad huwa alladhi fa'ala al-la'ib, dan anak kecil itu yang melakukan ya, bermain. Walihada yusamma walidhalik yusamma kullu wahid min hadhil asma'i thalatha fa'ilan. Jadi setiap isim tiga isim itu al-usfur, al-hisan, al-walad disebut sebagai fa'il. Wa kadza yuqalu fi baqiyatil amthilah. Seperti inilah dinyatakan seperti maksud di contoh yang 3, 4, 5, 6 as-samak, al-ba'ud, al-bint, mereka juga ada sebagai fa'il. Wa idza nadharna ila kulli ismin mithal amthilati sabiqah, kalau kita lihat kepada setiap isim daripada contoh-contoh di atas, wajadnahu masbuqan bi fi'lin, kita temukan ya dia adalah terdahului oleh fi'il. Wa wajadna akhirahu marfu'an, dan kita temukan bahwasanya akhirnya adalah marfu'. Jadi gitu. Jadi fa'il itu adalah dia adalah yang melakukan perbuatan dan dia adalah harus marfu'. Artinya sementara dia dhammah dan harus didahului oleh kata kerja. Enggak boleh kata kerjanya diakhirkan, atau enggak boleh dia adalah dimajukan dari kata kerja, sebab dia jadi ntar mubtada dan khobarnya adalah fi'il tersebut. Kaidahnya al-fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah ism yang marfu' ya, yang dhammah sebagai tanda i'rab yang asli, yang didahului oleh kata kerja dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan. Yang kedua, al-maf'ulu bihi. Contohnya syaddat tilmidhu al-habla. Ya. Murid itu ya, mengencangkan atau mengikat tali. Tawatil bintu thawba. Anak kecil, anak perempuan itu melipat pakaian. Akala dhi'bu al-kharuf. Serigala itu makan kambing, domba semacam. Kharuf itu nau minal ghanam, macam daripada kambing gitu. Yarbahu sabiqu jaizatan. Pemenang itu mendapatkan hadiah. Yasidu tha'labu dajajatan. Ya. Serigala rubah sedang sada yasid, rubah sedang memburu ayam. Yabi'ul qassabul lahma. Al-qassab artinya adalah tukang jagal itu sedang menjual daging. Pembahasan. Kullu jumlatin minal jumalis sabiqati murakkabatun min fi'lin wahid. Ya, min fi'lin wahid. Setiap kalimat daripada kalimat-kalimat yang itu 6 itu yang dahulu, yang 6 itu maksudnya yang disebutkan murakkabatun, dia adalah tersusun daripada satu kata kerja ya. Yaitu syadda, tawa, kata kerjanya cuma satu. Wa min ismaini ya. Dan terdiri daripada 2 ism, yaitu at-tilmid al-habl, al-bintu al-thawb, al-dhi'bu al-kharuf. Al-ismul awal huwa alladhi sammainahu fa'ilan. Ism yang pertama ya. Jadi setelah kata kerja itu, contohnya syadda at-tilmidhu ya. Atau misalnya tawat al-bintu, itu disebut sebagai fa'il. Kenapa? Li'anal fi'la sadara anhu, dikarenakan perbuatan bersumber darinya. Dia yang melakukan perbuatan. Wa idza bahathna fil amthilati tsalatsatil ula, kalau seandainya kita membahas di contoh 3 yang pertama, ra'aina analisma tsani fi kulli mithalin huwa al-habl wa thawb wal kharb walladhi waqa'a al-fi'lu alayh. Contohnya al-habl, al-thawb, al-kharb, kita perhatikan, dia adalah yang menjadi sasaran daripada perbuatan-perbuatan yang melakukan. Al-habl adalah jadi sasaran pengikatan. Jadi yang diikat. Al-thawb adalah yang dilipat. Al-kharub adalah yang dimakan, gitu kan. Di sini coba kita lihat. Wa ra'ayna al-isma tsani fi kulli wa al-habl wa thawb wal kharub huwa alladhi waqa'a fil fal-fil huwa asyad alladhi hasala min at-tilmid. Maka perbuatan ya, perbuatan maksud mengikat yang dilakukan oleh murid itu
terjadi perbuatan mengikat itu adalah tersasar kepada tali. Ya. Jadi seorang murid itu mengikat tali. Tali itu yang diikat. Pengikatan yang dilakukan oleh murid. Watai alladhi fa'alathu al-bint waqa'a 'ala thawb. Dan pelipatan yang dilakukan oleh anak kecil itu terjatuh. Artinya ya terjatuh kepada pakaian. Jadi pakaian yang diikat, kemudian pengikatan yang dilakukan oleh al-bint, oleh anak perempuan. Wal aklu alladhi sadara min adzab waqa'a 'ala al-khuruf. Dan memakan, ya maksudnya yang bersumber daripada serigala, memakan yang dilakukan oleh serigala itu adalah terletak atas domba. Artinya domba yang dimakan, ya pemakanan itu dilakukan oleh adzib, serigala. Fatilmid wal bintu wadzib kullu wahid min hadzal afal fa'il wal hablu wal thawb wal kharub kullu wahid min hadhihi waqa'a alayhi fil fa'il wa yusamma maf'ulan bihi. Jadi kayak misalnya murid, al-bint, anak kecil, adzib, kemudian serigala itu disebut sebagai fa'il karena dia melakukan. Jadi murid yang melakukan mengikat, murid yang mengikat, anak kecil itu yang melipat, kemudian serigala yang makan. Sementara kalau al-habl, ya, al-thawb, al-khuruf itu adalah yang menjadi sasaran, diikat, dilipat, dimakan, maka disebut sebagai maf'ul bihi. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amtsilah. Seperti inilah, ya, contoh yang lain kayak yarbahu sabiqu jaizatan, yasidu tha'labu dajajatan, yabi'ul qassabu al-lahm. Berarti as-sabiq sebagai fa'il karena dia adalah yang mendapatkan, al-tha'lab sebagai fa'il karena dia adalah yang memburu, al-qassab adalah fa'il karena dia adalah yang menjual. Tapi kalau jaizatan, dajajatan, al-lahm itu menjadi maf'ul bihi karena dia adalah yang didapatkan, karena dia adalah yang diburu, al-lahm karena dia adalah yang dimakan. Wa idza ta'ammalna awakhir al-asma' allati tadullu 'ala al-maf'ul bihi wajadnaha mansubatan. Kalau seandainya kita perhatikan akhir kata benda ya, maf'ul bihi dia adalah mansubah. Untuk sementara mansubah adalah fathah sebagai tanda i'rab yang asli. Kaidahnya al-maf'ul bihi adalah ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bihi adalah ism yang mansub yang, ya, terletak atasnya adalah perbuatan yang melakukan, yang menjadi sasaran perbuatan daripada yang melakukan. Ya. Oke teman-teman, al-mawdu' al-akhir, yang terakhir adalah soal al-muwazanatu baina al-fa'ili wal maf'uli bihi. Perbandingan antara fa'il dan maf'ul. Contohnya, yajurru al-hisanu al-ajalah. Ya, yajurru al-hisanu al-ajalah. Kuda itu sedang menarik al-ajalah, roda, ya. Ya. Atau ajalah bisa diartikan delman. Sado. Qatafa al-ghulamu az-zahrata. Anak kecil itu telah memetik bunga. Rabatat Fatimatu al-jadiyah. Fatimah telah mengikat al-jadiyun itu. Setahu saya anak kambing. Mungkin teman-teman bisa yang lain. Yaskil fallahu zar'a. Petani itu sedang menyirami tanaman. Qadhafa al-la'ibu al-kurata. Ya, pemain itu sedang mengoper bola atau menendang, mengoper, membuang. Habasa asyurtiyu al-lis. Ya, polisi itu telah menangkap al-lis. Al-lisa, maling. Maka nataij, nilai-nilai, maksudnya titik-titiknya yang harus kita perhatikan teman-teman. Arafna mimma madha, kita ketahui daripada apa yang telah lalu. Wa na'rifu min ta'ammulil amthalati as-sabiqa ma ya'ti. Kita tahu daripada memperhatikan contoh-contoh yang di atas itu, yang 6 itu, sebagai berikut. 1.
anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ism. Setiap fa'il dan setiap maf'ul bihi adalah ism. Enggak boleh jadi fa'il, enggak boleh fi'il, enggak boleh huruf. Yang kedua, anal fa'il huwa alladhi sadara anhu al-fi'l. Ya, fa'il pelaku itu atau subjek itu adalah yang bersumber, yang datang atau bersumber darinya adalah perbuatan, yang melakukan perbuatan. Yang ketiga, anal maf'ula bihi huwa alladhi waqa'a alaihi al-fi'lu. Maf'ul bihi adalah yang menjadi sasaran perbuatan daripada yang melakukan. Ya. Kemudian anal fa'il akhiru marfu, fa'il adalah akhirnya adalah marfu dan maf'ul bihi akhirnya adalah mansub. Hadza ma astati'u qawlahu. Syukran jazilan ala husni timamikum. Asa Allah subhanahu wa ta'ala, asa Allahu an yaktuba ma amilna bihi asa hadha as-sabah. Ya, a'malan salihatan tuthaqil mizan a'malina yawm al-qiyamah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.